Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Epi Silma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mertua Penyimpan Kerangka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Derap langkah kaki dan suara ringkikan kuda semakin mendekat. Mbok Sumi dan Surtini saling bertukar pandang. Kegelisahan menyergap. Ketakutan dan firasat aneh pun datang tiba-tiba. Kang Sujiwo baru berangkat kemarin siang, Mbok. Tidak mungkin ia kembali hari ini, apalagi dengan membawa banyak rombongan. Surtini berbisik. Jemarinya mencengkram lengan Mbok Sumi. Nyai diam saja di sini. Mbok yang akan menemui mereka. Kalau mereka mencari Nyai, Simbo akan bilang bahwa Nyai sedang tinggal bersama orang tua Nyai. Mbok Sumi balas berbisik. Surtini mengangguk cepat. Kedua pangkal alisnya bertaut, penuh rasa takut. Ia teringat kembali akan kunjungan Joyo Lodaya semalam. Kunjungan yang membawa petaka akibat kecerobohannya sendiri karena mempersilahkan lelaki itu masuk. Surtini duduk meringkuk di atas kursi makan dan memilih sudut terjauh dari dapur yang tidak terlihat dari ruang tamu. Mbok Sumi membenahi sanggul cepol dan kebayanya. Tepat ketika terdengar suara seorang lelaki mengetuk pintu depan dan memanggil nama Surtini. Nyai Surtini, apakah Nyai ada di rumah? Suara lelaki itu lembut dan berwibawa. Meski membawa rombongan, namun tampaknya semua anggota rombongannya tampak patuh berdiam diri. Sebentar, saut Mbok Sumi sambil tergesa membuka palang pintu. Surtini menangkupkan tangan kanannya di depan telinga. Ia menjulurkan leher, mencoba mendengarkan percakapan Mbok Sumi dengan lelaki yang tidak dikenalinya itu. Hanya beberapa detik mereka berbincang. Tiba-tiba saja Mbok Sumi tergopoh-gopoh masuk ke dapur untuk menghampiri Surtini. Tangisnya meledak seketika. Mbok, Surtini bertanya lirik. Doro Sujiwo Nyai. Mbok Sumi tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Wanita itu langsung menghambur memeluk Surtini dengan erat. Doro gugur, tertembak kompeni di Duku Landung, bisiknya terbata. Tidak, jangan tinggalkan aku, Kakang. Surtini berteriak histeris. Tiba-tiba saja pandangan Surtini menjadi gelap. Ia tidak kuat menanggung musibah bertubi-tubi. Kini bukan hanya langit yang serasa runtuh menimpanya, namun bumi pun menelannya bulat-bulat. Surtini terkulai lemas dalam pelukan Mbok Sumi. Ikhlaskan, Duk. Sudah takdirnya usia suamimu hanya sampai di sini saja. Doakan saja agar jiwanya tenang di alam baka. Nyai Rasini mengusap pipi putrinya yang sembab oleh air mata. Pandangan Surtini begitu kosong dan hampa. Ia hanya terbaring diam dengan air mata yang terus-menerus mengalir hingga mengering. Tidak ada ratap atau isakan. Keadaannya begitu merana, membuat iba para pelayat yang mendatangi rumah orang tuanya. Surtini, si kembang desa anak Lura Kartodipuro, kini menjanda. Wanita bertubuh tinggi semampai yang cantik rupawan dan dipuja banyak lelaki itu, kini hanya terbaring diam bak mayat hidup. Sudah berhari-hari ia tidak tidur. Matanya membuka lebar, dengan bibir bergerak-gerak menggumamkan sesuatu. Raut wajahnya penuh kemarahan. Meski tidak terlihat dan terdengar, namun hati wanita itu terus meratapi kematian suami dan calon anak mereka. Ia mengutuk Joyo Lodaya yang menjadi penyebab kematian mereka. Dendam kesumat menyalakan api kebencian yang membakar jiwanya.
Sepekan berlalu sejak kematian Sujiwo. Selama itu pula Surtini menjalani kehidupannya tanpa gairah hidup. Sang ibu dengan sabar dan telaten mengurusnya. Lurah Kartodipuro pun menyempatkan waktunya setiap pagi untuk memapa putri kesayangannya berjalan-jalan di kebun mereka. Namun Surtini tetap saja bergumam tidak jelas dengan tatapan marah. Tubuhnya pun semakin kurus dan layu. Malam itu semua penghuni rumah telah terlelap. Surtini terbaring di ranjang dengan tatapan nyalang, memandangi langit-langit kamar bertiang kayu jati yang kokoh. Samar cahaya dari lampu minyak di ruang tengah menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Dari kejauhan terdengar teriakan ketakutan, bersaut-sautan dengan suara letupan senapan dan pistol yang menyala. Kompeni menyerbu perkampungan dan membunuhi penduduk. Suasana kacau balau. Nyai Rasini yang terbangun spontan berteriak panik sambil membangunkan Lurah Kartodipuro. "Bangun Kang, kompeni menyerang, selamatkan Surtini." Nyai Rasini gemetar ketakutan. Lurah Kartodipuro segera bangkit dari tidurnya. Langkahnya limbung karena masih dalam keadaan setengah sadar. Namun sebelum mencapai pintu, ia disambut dengan 2 butir peluru yang menembus kepala dan dadanya. Nyai Rasini menjerit histeris melihat sang suami ambruk bersimbah darah. Namun ceritanya tidak berlangsung lama. Sedetik kemudian jeritan itu terbungkam saat sebutir peluru meledak di dahinya. 2 orang serdadu muda memasuki kamar tempat Surtini berada. Mereka tertawa senang melihat Surtini terbaring tanpa daya. Hasrat mesum keduanya mendesak membutuhkan penyaluran segera. Dengan tergesa mereka mencopot ikat pinggang dan melepas celana. Namun sebelum niat bejat itu terlaksana, tiba-tiba saja sebuah kekuatan dahsyat melempar keduanya ke dinding. Tubuh salah seorang dari mereka menghantam lemari, menimbulkan suara yang mengerikan dari tulang punggung yang berdetak patah. Seorang lainnya terlempar keluar rumah setelah menghantam daun jendela kamar dari kayu jati. Sesosok hitam perlahan menghampiri tubuh Surtini yang masih bergeming. Tidak hirau dengan keadaan sekitar yang kacau balau, lalu dengan gerakan secepat kilat, sosok itu menyambar pinggang Surtini dan membawa tubuhnya melesat keluar melalui jendela kamar yang sudah porak-poranda. 2 tahun kemudian. "Sampean memang luar biasa Kang Joyo. Tidak sia-sia selama ini aku membantu perjuangan sampean." Tawa Demang Arya Kusuma menggelegar di pendopo yang megah itu. Tubuhnya yang tinggi besar berguncang saat menepuk bahu Joyo Lodaya. Ia sangat bangga dengan pemuda pendekar itu. Joyo Lodaya tersenyum. "Terima kasih karena sampean sudah sudi membantu perjuangan kami. Tidak seperti demang-demang lainnya yang lebih memilih aman dengan cara menjadi penjilat para londo itu." Demang Arya Kusuma kembali tergelak mendengar pujian Joyo Lodaya. Sebelumnya Joyo Lodaya bercerita bahwa dalam perjalanan menuju ke Duku Jati Asi, ia beserta rombongannya mencegat pasukan kompeni yang sedang berpatroli. Sebanyak 6 orang serdadu kompeni berhasil mereka bunuh. Komandan mereka yang marah besar tidak mampu berbuat apa-apa karena kejadian itu berada di jalan di area hutan jati yang menghubungkan Duku Jati Asi dan Duku Watu Lembu. Mereka tidak berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap para serdadu itu. "Omong-omong, bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin bersifat pribadi, Kang?" tanya Demang Arya Kusuma. "Monggo saja, Kang. Rasanya aku tidak memiliki suatu rahasia apapun yang harus aku sembunyikan dari sampean." Demang Arya Kusuma mengangguk-anggukkan kepala dengan senyuman lebar menghias wajahnya. Joyo Lodaya menyandarkan punggung dengan nyaman di sebuah kursi kayu jati berhias ukiran Jepara. Ia menyulut sebatang serutu yang diberikan oleh Demang Arya Kusuma, lalu menghisapnya dengan santai. Lelaki itu mengembuskan asap serutunya sambil melirik ke arah Demang Arya Kusuma yang belum juga bertanya. "Nyuwun sewu, sebelumnya kalau dianggap lancang, tapi aku penasaran, apakah sampean ini ngilmu? Soalnya setiap kembali dari pertempuran, jangankan mengalami luka berat, luka ringan sekedar lecet atau tergores pun, aku belum pernah melihatnya pada bagian tubuh sampean yang terbuka. Lalu, apakah sampean ini tidak pernah terluka sama sekali?" Joyo Lodaya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia meraih gelas kopinya dan meminum beberapa teguk.
sekedar untuk mengulur waktu. Sudah terlanjur, meski sebenarnya ia berharap bukan pertanyaan itu yang Demang Arya Kusuma berikan. "Benar Kang, aku memang ilmu," jawabnya datar. Demang Arya Kusuma tersenyum tipis. "Sudah kuduga, orang-orang seperti Kakang Joyo memang sebaiknya punya ilmu kekebalan karena sering bertempur, agar tidak berakhir seperti Kakang Sujiwo, teman seperjuangan kita. Ia akhirnya tewas tertembus timah panas kompeni." Joyo Lodaya mengangguk mengiyakan. "Oh ya, kabarnya setelah itu kompeni juga menyerang perkampungan tempat tinggal mertua Kakang Sujiwo ya? Dengar-dengar kedua mertua dan istri Kakang Sujiwo juga tewas terbunuh. Kasihan sekali mereka." Joyo Lodaya menekuk ludah dengan susah payah. Setelah mendengar kabar tersebut, ia memang sempat mendatangi rumah mertua Sujiwo untuk menyatakan bela sungkawa, khususnya kepada Surtini. Sayang sekali, mereka semua juga sudah terbunuh. "Iya, sayang sekali," gumam Joyo Lodaya. Keheningan sejenak melingkupi pendopo itu. Demang Arya Kusuma menyalakan serutunya. "Oh ya Kang, aku rasa sampean seumuran denganku, dengan penampilan gagah perkasa dan wajah rupawan sepertimu. Apakah tidak ada perempuan yang kepincut padamu?" Joyo Lodaya ikut tertawa. Ia merasa lega karena topik pembicaraan mereka kini telah beralih. "Anakku saja sudah 3, yang sulung malah sudah remaja. Apakah Kakang Joyo ndak pengen punya anak juga?" "Belum ketemu jodoh saja Kang," Joyo Lodaya menjawab santai tanpa ekspresi. Jauh di dasar hatinya, Joyo Lodaya merasa nyeri, teringat pada masa mudanya saat ia dan Surtini sempat menjalin cinta sesaat. Namun Lurah Kartodipuro tidak merestui mereka karena status Joyo Lodaya yang berasal dari keluarga miskin dan tidak berpangkat. Hingga akhirnya Surtini dijodohkan dan menikah dengan Sujiwo yang seorang anak lurah juga, sederajat dengan orang tua Surtini. Gadis jelita bertubuh indah itu pun menjadi milik orang lain, meninggalkan luka batin yang luar biasa di hati Joyo Lodaya. Setengah mati ia mencoba melupakan dan mengikhlaskan gadis itu. Bertahun-tahun ia mengembara dan ngelmu, mencari kedikdayaan demi menyembuhkan lukanya. Namun suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Sujiwo yang ternyata adalah suami Surtini. Perjumpaannya kembali dengan Surtini tidak bisa dihindari, dan itu terjadi berkali-kali. Perjumpaan yang begitu menyiksa, karena mereka harus berpura-pura bersikap biasa saja di depan Sujiwo yang tidak pernah mengetahui percintaan masa lalu antara istri dan teman seperjuangannya. "Aku punya usul bagus untukmu," ucap Demang Arya Kusuma, membuyarkan kenangan Joyo Lodaya. "Tentang apa?" "Aku mempunyai seorang calon istri untukmu. Aku yakin kalian akan saling menyukai. Kebetulan dia adalah adik kandungku, Retno Saraswati. Dari ketiga orang adik perempuanku, ada 2 yang belum menikah. Aku rasa usia Retno sudah cukup matang untuk mendampingimu." "Menarik juga," jawab Joyo Lodaya dengan senyuman. "Bagus, biar ku suruh salah satu anak buahku untuk menjemputnya di rumah orang tuaku. Tidak jauh dari sini. Tunggu sebentar, aku akan memanggil mereka untuk menyiapkan kereta." Demang Arya Kusuma masuk ke dalam rumah joglo megah itu. Tidak lama kemudian, sebuah kereta kuda beserta seorang kusir dan seorang anak buah Demang Arya Kusumo melintasi halaman dan menjauh. Joyo Lodaya memandangi kepergian kereta kuda itu dengan sebuah harapan. Joyo Lodaya memutar tubuhnya saat kereta kuda itu kembali melintas halaman. Kali ini ada seorang gadis belia yang duduk di belakang kusir, berhadapan dengan anak buah Demang Arya Kusuma. Dari kejauhan, gadis itu tampak memandang ke arah pendopo dengan penuh rasa ingin tahu. Cepat-cepat ia menunduk saat tatapannya bertemu dengan mata Joyo Lodaya. Kereta kuda berhenti tepat di depan tangga pendopo. Anak buah Demang Arya Kusuma membantu gadis itu turun. Joyo Lodaya berdiri untuk menyambut Retno Saraswati. Sementara Demang Arya Kusuma langsung menghampiri sang adik dan membimbingnya memasuki pendopo. "Mengapa ibu tidak ikut serta bersamamu, Dok?" tanya Demang Arya Kusuma setelah sang adik duduk. "Ibu sedang tidak enak badan, Kakang. Meriang. Beliau hanya berpesan
agar Kakang menengoknya bila sempat, jawab Retno. Baiklah, nanti ku antarkan kamu pulang, sekaligus menjenguk ibu. Joyo Lodaya menyimak percakapan kakak beradik itu. Ia terhanyut dalam nada suara Retno yang lembut mendayu, khas gadis kalangan priayi yang diajari tata krama sejak dini. Gerak-gerik gadis muda itu tampak sopan dan anggun. Ia tampak lebih dewasa dari usianya yang menurut perkiraan Joyo Lodaya berkisar antara 15 hingga 17 tahun. Retno Saraswati mengingatkannya pada Surtini dalam versi remaja. Nah, Kakang Joyo Lodaya, ini adikku, Retno Saraswati. Cantik bukan? Dia cantik, Kakang Demang. Dia cantik sekali, jawab Joyo Lodaya. Retno Saraswati tersenyum sekilas, lalu menunduk malu. Semburat merah mewarnai pipinya yang halus dan berwarna kuning langsat. Gadis itu tampak gelisah saat memainkan ujung kepang rambutnya yang longgar di atas pangkuannya. Duk, Kakang Joyo Lodaya adalah pejuang dan pendekar yang hebat. Ia adalah sahabat Kakang. Kedatangannya kemari untuk mengenal dirimu lebih dekat. Kakang ada urusan sebentar dengan anak buah di instal. Tolong temani Kakang Joyo Lodaya mengobrol ya. Tanpa menunggu persetujuan, Demang Arya Kusuma pun bangkit dari kursinya. Joyo Lodaya melemparkan senyum penuh rasa terima kasih pada sang tuan rumah. Hubungan antara Joyo Lodaya dan Retno Saraswati kian hari kian menunjukkan keseriusan. Jarak usia yang terpaut lumayan jauh tidak menjadi masalah bagi mereka. Meski berusia belia, namun Retno Saraswati yang sejak kecil sudah dididik menjadi wanita sejati, bisa bersikap lebih dewasa dibanding remaja lain yang seumuran dengannya. Saat Joyo Lodaya sudah bisa sepenuhnya menghapus bayang-bayang Surtini dari kehidupannya, ia pun memantapkan hati untuk melamar Retno Saraswati. Kedua orang tua gadis itu pun langsung menerima lamaran Joyo Lodaya yang mendapat dukungan penuh dari Demang Arya Kusuma. Pesta pernikahan berlangsung luar biasa meriah dan diselenggarakan dalam beberapa hari. Tamu undangan datang silih berganti, termasuk para petinggi dan rekan-rekan seperjuangan Joyo Lodaya. Salah satunya adalah Waluyo yang membawa serta sang istri yang sedang hamil. Semoga istrimu segera hamil, Kakang. Kuharap kita bisa berbesan, gurau istri Waluyo saat menyalami kedua mempelai. Jangan khawatir, Nyai. Kami akan mempunyai banyak anak. Sampean tinggal pilih saja mana yang mau kita jodohkan. Pipi Retno Saraswati memerah mendengar guyonan mereka. Sayang sekali, Kakang Sujiwo keburu pergi meninggalkan kita. Kalau tidak, mungkin kita juga bisa berbesan dengannya, sambung Waluyo. Joyo Lodaya tersenyum kikuk mendengarnya. Iya, Kakang. Ayo, kita duduk saja di sana. Banyak sekali makanan dan minuman yang sudah aku siapkan untuk kalian. Silakan. Joyo Lodaya menggiring mereka ke sebuah ruangan untuk bergabung dengan keluarga Demang Arya Kusuma dan teman dekat mereka lainnya. Joyo Lodaya merasa lega karena bahasan tentang Sujiwo akhirnya teralihkan. Sepekan kemudian, pesta pernikahan yang dilangsungkan di kediaman orang tua Retno Saraswati pun usai sudah. Joyo Lodaya segera memboyong sang istri ke rumah miliknya yang terletak di Duku Pringaji. 2 hari perjalanan berkuda dari rumah sang mertua. Seorang emban dibawanya serta atas permintaan dari sang ibu mertua untuk melayani dan menemani putri mereka bila sang menantu berpergian. Rombongan yang terdiri dari 3 buah kereta kuda itu berjalan beriringan menembus kawasan hutan dan pedesaan. Joyo Lodaya dan istrinya berada di dalam kereta yang terdepan, disusul oleh emban dan beberapa orang kerabat Joyo Lodaya di kereta kedua. Kereta ketiga berisi barang-barang kesayangan milik Retno Saraswati yang dibawanya dari rumah orang tuanya. Selain ketiga kereta kuda itu, ada juga 2 orang sepupu Joyo Lodaya yang mengendarai kuda mereka masing-masing. Senja mulai datang, jalan yang mereka lalui mulai gelap, lalu kereta pun mulai tersendat. Joyo Lodaya memerintahkan rombongan untuk berhenti dan mendirikan kemah di tepi hutan agar kuda-kuda mereka dan para penumpangnya bisa beristirahat. 3 buah tenda didirikan menghadap api unggun yang terletak di tengah-tengahnya. Mereka menikmati makan malam sambil bersenda gurau.
menggoda sang pengantin baru. Selesai makan malam, mereka pun masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Tidak ada satupun yang menyadari kehadiran sosok hitam yang mengawasi mereka sambil berdiri di puncak sebatang pohon besar. Retno Saraswati perlahan membuka matanya saat mendengar kerasa kerusuk di luar tenda mereka. Ia sedikit mengguncangkan bahu sang suami yang masih terlelap. "Kakang, bangunlah, sepertinya ada keributan di luar," ujarnya gelisah. Joyo Lodaya menggumam dengan enggan. Namun lelaki itu berusaha untuk duduk dan memasang telinga untuk mendengarkan apa gerangan penyebab keributan itu. "Sabto dan Hadi hilang!" teriak seseorang di luar. "Sabto, Hadi!" Suara-suara mereka memanggil bersautan. Joyo Lodaya bergegas bangkit dan berlari keluar tenda. "Ada apa ini ribut-ribut?" Ia bertanya seraya mengedarkan pandangan pada semua orang. "Sabto dan Hadi hilang, Doro. Anehnya, kuda-kuda mereka masih ada." Pengasuh Retno Saraswati menjawab, "Para lelaki yang tidur satu tenda dengan mereka, apakah kalian tidak dipamiti saat mereka pergi?" Tanya Joyo Lodaya sambil memandangi 3 orang lelaki kerabatnya satu persatu. Mereka saling berpandangan dan kasakusuk. "Tidak, Kakang. Semalam mereka berdua juga tidur bersama kami, tapi pagi tadi sudah tidak ada," jawab salah satu dari mereka. Joyo Lodaya mengusap wajahnya sambil mendengus jengkel. "Sudah, kita makan saja dulu sambil menunggu mereka kembali. Segera siapkan makanan dan bikinkan aku kopi," teriaknya sambil memutar tubuh dan kembali ke tenda. Retno Saraswati bergegas menyusul sang suami. "Aneh sekali, Kakang," ujarnya ragu-ragu. "Tidak usah khawatir, Dik. Paling-paling mereka sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Menjengkelkan sekali. Harusnya kita segera sarapan dan bergegas melanjutkan perjalanan sebelum matahari keburu tinggi," dengusnya. Retno Saraswati terdiam melihat kemarahan suaminya. Sisi lain dari lelaki itu yang baru diketahuinya. Ia bergegas keluar dan ikut bergabung untuk menyiapkan makanan. Hingga acara sarapan usai, Sabto dan Hadi belum juga kembali. Barang-barang mereka pun masih berserakan di dalam tenda. Kerabat mereka mulai resah. Joyo Lodaya mulai marah. "Ayo kita cari mereka," teriaknya kesal pada ketiga orang lelaki kerabatnya. Keempat orang lelaki itu berpencar ke 4 penjuru untuk mencari Sabto dan Hadi. Suara mereka bergaung di seantero hutan, mengejutkan binatang liar yang sedang mencari makan. Para wanita membantu membereskan barang-barang dan tenda mereka, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Suara teriakan para lelaki itu semakin menjauh dan menghilang dari pendengaran. Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan seorang dari mereka, lalu disusul oleh umpatan kemarahan dari Joyo Lodaya. "Berdebah, ulah siapa ini yang keji membunuh mereka?" Joyo Lodaya begitu murka. Tidak lama kemudian keempat lelaki itu kembali ke tenda dengan menggotong 2 sosok tubuh. "Kalian berbalik, jangan melihat!" Joyo Lodaya berteriak kepada para wanita yang terperangah. Mereka mulai menangis terisak. Keempat lelaki itu meletakkan tubuh Sabto dan Hadi yang sudah menjadi mayat berjejer di atas rumput. Kondisi mereka sungguh mengenaskan. Sabto mati dengan perut terbuka dan usus yang terburai. Sedangkan wajah Hadi tidak bisa dikenali lagi karena kepalanya sudah remuk dan nyaris gepeng. "Siapa manusia biadab yang membunuh dengan keji seperti ini? Aku bersumpah akan mencari dan membunuh pelakunya," teriakan Joyo Lodaya menggema ke seluruh hutan. Ia yakin sekali tidak ada binatang apapun yang membunuh manusia dengan cara seperti itu. Mereka membungkus jenazah Sabto dan Hadi dengan selimut, lalu meletakkannya di kereta paling belakang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rombongan pengantin itu tiba di Duku Pringaji. Sanak saudara yang semula bahagia menunggu kedatangan mereka kini menjadi hujan tangis saat mengetahui peristiwa tragis yang menimpa Sabto dan Hadi. Joyo Lodaya dan Retno Saraswati terpaksa harus menunda pesta pernikahan mereka demi menghormati sanak saudara yang sedang berkabung. "Maafkan aku, Dik. Pesta yang sudah kurencanakan untuk menyambutmu jadi batal," bisik Joyo Lodaya sambil mengelus lengan dan mengecup rambut sang istri. Mereka berbaring di kamar Joyo Lodaya. Retno Saraswati meringkuk berbantal lengan sang suami. "Tidak apa, Kakang.
Tidak ada yang menduga kejadiannya akan seperti ini. Apakah Kakang bisa menduga siapa yang kira-kira punya alasan untuk membunuh mereka? Aku rasa itu bukan karena mereka. Maksud Kakang? Mereka hanya orang biasa yang tidak punya musuh. Pembunuhan ini adalah sebuah peringatan buatku dari musuhku, jawab Joyo Lodaya dengan yakin. Musuh Kakang? Siapa? Kini Retno Saraswati beringsut duduk dan memandangi suaminya. Rambut hitam panjangnya tergerai di atas dada Joyo Lodaya. Musuhku hanyalah company, tapi mereka tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Mereka hanya bisa membunuh dengan cara menembakkan pistol atau senapan mereka. Tidak mungkin mereka berani berkelahi menggunakan senjata tajam hingga merobek perut atau merepukan kepala seperti itu. Jadi, apa? Mereka mati dengan cara seperti itu? Retno Saraswati terperangah. Suaranya terbata-bata. Ia tampak mau muntah. Itu sebabnya aku melarang kalian untuk melihatnya, Joyo Lodaya menjawab pelan. Retno Saraswati menjadi pucat pasi. Ia memegangi dadanya yang berdegup kencang. Jadi dugaanku, ada orang pribumi suruhan company yang melakukan pembunuhan ini pada mereka. Sebagai peringatan untukku, orang itu pasti berilmu tinggi. Tidak mungkin ia bisa menyusup ke dalam tenda tanpa terpergok dan membawa serta membunuh dua orang lelaki sekaligus kalau ilmunya rendahan. Retno Saraswati terdiam ketakutan. Tidak mengira akan menjadi seorang istri dari lelaki yang mempunyai musuh berbahaya seperti itu. 2 tahun yang lalu, sesosok bayangan berkelebat cepat di sela pepohonan hutan alas pati, lalu merayap masuk ke dalam ceruk gua yang sempit. Gua itu terletak di atas tebing bukit kapur yang terjal. Posisi mulut gua yang menghadap ke atas dan tertutup oleh rimbunya pepohonan membuatnya tersembunyi dari pandangan manusia manapun. Sosok itu ternyata adalah seorang perempuan cantik dengan rambut panjang yang halus menjuntai hingga ke lantai. Perempuan itu menjerang air di dalam sebuah mangkuk keramik besar di atas tungku yang terbuat dari tanah liat. Diambilnya segenggam dedaunan dari sebuah kantong kain, lalu dimasukkannya ke dalam air yang mulai mendidih. Setelah mengaduk ramuan itu untuk beberapa saat, perempuan itu duduk bersila di atas sebuah batu dengan gelas bambu berisi ramuan dedaunan di hadapannya. Perempuan itu pun memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra. Saat air ramuan itu sudah suam-suam kuku, perempuan itu menyuapkannya sedikit demi sedikit pada bibir Surtini yang terbaring pucat dan lemah. Pada hari kedua, Surtini sudah bisa membuka matanya. Siapa kau? Mengapa aku ada di sini? Tempat apa ini? Surtini tampak linglung, memandang sekeliling ruang gua dan berhenti pada sosok perempuan yang duduk bersila di atas batu. Namaku Nyi Gondomayit. Akulah yang menyelamatkanmu dari serbuan company di desamu, ujar perempuan itu dengan tenang. Lalu ia pun mengingatkan kembali pada Surtini tentang dendamnya pada Joyo Lodaya serta kematian suami, calon anak mereka, serta kedua orang tua Surtini. Surtini menangis terisak saat teringat itu semua. Mengapa kau menolongku? Mengapa tidak kau biarkan aku mati saja? Gugatnya di sela tangis. Apakah itu benar-benar keinginanmu untuk mati? Nyi Gandamayit tertawa mengejek. Bahkan dari gua ini, aku bisa mencium dendam kesumatmu sejak kau berada di dalam rumahmu. Dendam yang kau bawa hingga detik ini. Lalu apakah kau benar-benar sudah melupakan dendam itu dan mau mati begitu saja? Jangan jadi munafik, Surtini. Hardik Nyi Gandamayit murka. Nyali Surtini menciut. Ia tahu apa yang dikatakan Nyi Gandamayit adalah suatu kebenaran. Mestinya ia berterima kasih atas pertolongan perempuan aneh itu. Maafkan aku, Nyi. Terima kasih sudah menolongku, Surtini berkata lirih. Matanya berkaca-kaca menatap Nyi Gandamayit. Aku akan mengembalikanmu ke desa bila kau pikir kau bisa melanjutkan hidup sebagai pecundang, atau kau bisa tinggal di sini mempersiapkan diri untuk menghadapi Joyo Lodaya. Itu pilihanmu, kata Nyi Gandamayit dengan lugas. Aku memilih tinggal di sini, Nyi. Aku ingin menghabisi Joyo Lodaya, jawab Surtini mantap. Bagus, sekarang
habiskan minuman itu, lalu makan daging babi hutan yang sudah aku masak untukmu agar tenagamu pulih. Setelah itu, aku baru bisa mengajarimu ilmu kanuragan." Mendengar kata babi hutan membuat perut Surtini bergejolak, namun ia merasa sangat lapar. Entah sudah berapa lama saat terakhir kali ia makan sesuatu. Ia beringsut duduk saat Nyi Gandamayit menyodorkan seonggok daging yang sudah direbus dan dialasi dengan selembar daun jati. Rasanya lumayan, entah bumbu apa yang digunakan perempuan itu untuk merebus daging itu. Tekstur dagingnya sedikit liat dan agak pahit, namun Surtini menghabiskannya tidak bersisa. Nyi Gandamayit terkekeh senang melihatnya. Demikianlah, semenjak itu, setiap harinya Surtini selalu makan daging rebus serta meminum ramuan yang disediakan oleh Nyi Gandamayit. Setelah makan, Nyi Gandamayit akan melatihnya ilmu kanuragan di tengah hutan hingga petang tiba. Saat malam, Surtini diharuskan menjalani ritual dengan cara membaca duduk bersila dengan mata terpejam di atas batu besar dan membaca mantra berulang-ulang hingga pagi tiba. Sesekali Nyi Gandamayit meninggalkannya beberapa saat untuk berburu. Hal itu menjadi rutinitas bagi Surtini dan ia menjalaninya tanpa sedikit pun mengeluh. Semenjak meminum ramuan Nyi Gandamayit itu, Surtini nyaris tidak pernah lagi tidur. Ia selalu waspada dengan mata terbuka lebar. Setiap hari, ia selalu mengingatkan dendam kesumatnya pada Jaya Lodaya. Kebenciannya kepada lelaki itu semakin menjadi-jadi setiap kali Nyi Gandamayit berbicara tentang lelaki itu. Hingga kini, Surtini terkagum-kagum dengan kemampuan Nyi Gandamayit yang bisa mencium dendamnya hingga membawanya tinggal di gua ini. Surtini tidak tahu berapa usia perempuan itu. Ia hanya merasa aneh memanggil perempuan itu dengan sebutan Nyi yang biasanya digunakan untuk memanggil seorang wanita tua. "Aku sudah lama hidup, sudah terlalu lama," jawab Nyi Gandamayit suatu ketika saat Surtini menanyakannya. "Sedang apa kau?" Nyi Gandamayit menatap tajam pada Surtini yang duduk bersandar di dinding gua seraya menatap hampa pada api unggun yang menyala kecil. Surtini menggeleng tanpa menjawab. Surtini baru saja menyelesaikan ritualnya. "Lapar?" tanya Nyi Gandamayit. Surtini menggeleng. "Aku bosan berada terus di gua dan hutan ini, Nyi. Kapan kau izinkan aku keluar?" Nyi Gandamayit melemparkan sebuah kantong ke sudut gua. Ia seolah mengacuhkan keluhan Surtini. Perempuan itu duduk di atas batu besar. "Beberapa hari lagi, purnama akan bulat penuh. Kita akan mengadakan persembahan. Setelah itu, barulah kau bisa meninggalkan gua ini dan menuntaskan dendammu. Kau bebas melakukan apa saja yang kau mau. Saat itu, aku rasa kau sudah cukup kuat." "Aku sudah tidak sabar, ingin segera mencari lelaki bajingan itu dan membunuhnya." Mata Surtini berkilat-kilat penuh kesumat. "Untuk apa kau terburu-buru ingin membunuhnya? Lebih baik siksa hidupnya secara perlahan. Kau perempuan yang bertubuh dan berwajah indah, gunakan itu untuk membuat lelaki itu sengsara. Kematian yang cepat tidak sebanding dengan rasa sakit yang dia berikan padamu. Dia tidak pantas mendapatkan kematian yang cepat." Surtini tertunduk. Ia menggumam lirih. "Aku bahkan tidak tahu di mana harus mencarinya." Nyi Gandamayit terkekeh. "Semalam aku menemuinya, melihatnya bergumul dengan istri barunya di dalam tenda." Surtini terkesiap. Ia memandang Nyi Gandamayit lekat-lekat. "Benarkah? Di mana? Dia sudah menikah?" "Ya, bahkan aku juga berhasil membunuh 2 orang sepupunya." Perempuan itu kembali tertawa senang. "Suatu saat kau akan menemukannya sendiri dengan daya linuwimu. Sekarang rebuslah daging di kantong itu. Kau harus makan sebelum berlatih lagi." Surtini bangkit dan meraih kantong kain yang berlumuran darah. "Daging apa ini, Nyik? Lembut sekali," tanya Surtini sambil menekan permukaan daging yang licin dan kenyal, berwarna merah tua dan segar. "Itu jantung dari salah satu sepupu Jaya Lodaya." Nyi Gandamayit tertawa keras. Surtini terkejut luar biasa dan menjatuhkan jantung itu ke lantai gua. Ia tidak mampu berkata-kata. Wajahnya pucat pasi menahan mual. "Aku tidak makan daging manusia, Nyik," suaranya bergetar.
menahan tangis dan keinginan untuk muntah. "Oh ya, lalu apa yang kau makan sejak 2 tahun yang lalu, Surtini? Jangan bodoh, sejak pertama kali kau berada di sini, kau sudah makan daging paha salah satu bule company yang kusayat dari salah satu pembunuh orang tuamu. Bagaimana rasanya? Enak sekali bukan? Aku pun bisa melihat kau menikmati sekali makan daging bayi-bayi yang aku culik dari ibu mereka, yang kau kira sebagai daging kelinci hutan." Surtini jatuh terkulai ke lantai gua. Semenjak kejadian pembunuhan yang menimpa Sabto dan Hadi, kemarahan Joyo Lodaya kepada company pun semakin membara. Kedua sepupunya hanyalah bekerja sebagai petani dan tukang kayu, hanya warga desa biasa yang tidak pernah bertempur. Tidak sepantasnya mereka terbunuh dengan cara keji seperti itu. Hal itu membuat Joyo Lodaya semakin menggila. Ia bukan hanya membunuh dengan sekali tebas pedang atau menembakkan satu peluru dari pistol hasil rampasannya, namun juga merusak wajah dan mencacah tubuh para korbannya. Ia memperlakukan para korbannya seperti cara Sabto dan Hadi menjemput ajal. Tentu saja hal itu membangkitkan kengerian sekaligus kemarahan para company. Bahkan Kapten Johnston van de Court sampai mengadakan sayembara berhadiah ratusan keping gulden dan emas kepada siapa saja yang berhasil mempersembahkan kepala Joyo Lodaya untuknya. "Sampean gila, Kang. Nama sampean sekarang kondang, disebut di mana-mana dan jadi buruan company dengan harga selangit. Hati-hati, Kang." Waluyo memperingatkan saat Joyo Lodaya mengunjungi sahabatnya itu. Joyo Lodaya hanya tersenyum. Ia meletakkan rokok kreteknya di atas asbak yang terbuat dari potongan bambu yang permukaannya telah dihaluskan. Diraihnya gelas kopi yang disajikan oleh Nyai Ambarsari, istri Waluyo. "Mereka telah merusak pesta pernikahanku, Kang. Pesta yang sudah aku rencanakan berbulan-bulan lamanya berantakan karena peristiwa pembunuhan itu. Keluarga besanku berkabung, bahkan istriku jadi trauma dan ketakutan setiap kali ku tinggalkan pergi seperti sekarang." "Ya, aku bisa mengerti. Mereka seperti sengaja menerormu tepat di hari pernikahanmu," ujar Waluyo. "Itulah, namun meski demikian, aku tidak pernah gentar menghadapi mereka," jawab Joyo Lodaya. Lelaki itu kembali meraih rokoknya, menghisap dan menghembuskan asapnya membentuk lingkaran-lingkaran yang semakin memudar. "Kalau aku dalam posisi seperti Jeng Retno, pasti aku juga akan sangat ketakutan, Kang. Dia kan masih muda belia, anak priayi pula, apalagi nanti kalau dia sedang hamil tua seperti aku ini," sela Nyai Ambarsari seraya mengelus perut buncitnya. "Retno juga sedang hamil, Nyai. Hamil besar juga, sama sepertimu," jawab Joyo Lodaya dengan senyum mengembang lebar. Nyai Ambarsari membelalak dan tersenyum senang. "Benarkah?" Ia menatap sang suami. "Mungkin kita bisa berbesan dengan mereka, Kakang," ujarnya antusias. Waluyo tertawa. Ia menjabat tangan Joyo Lodaya dan tangan kirinya menepuk-nepuk lengan sahabatnya itu. "Selamat, Kang." Lalu berpaling pada istrinya. "Ya, semoga saja." "Lalu, di manakah Jeng Retno sekarang?" tanya Nyai Ambarsari. "Di rumah Demang Arya Kusuma, kakak iparku. Ia yang meminta Retno untuk tinggal di sana, setidaknya sampai anak kami lahir. Memang lebih baik begitu. Ia aman berada di sana. Demang Arya Kusuma akan menjaganya selama aku tidak ada." Waluyo dan istrinya mengangguk berbarengan. Memang sangat berbahaya bila Retno tinggal tanpa Joyo Lodaya di rumah mereka. Apalagi bila sang suami adalah buronan tentara company. "Jadi, apakah kita akan tetap menjalankan rencana semula?" tanya Waluyo. "Tentu saja, kita..." Dar. Belum sempat Joyo Lodaya menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar berondongan tembakan dari arah halaman. Nyai Ambarsari menjerit ketakutan. Waluyo segera menyambar lengan sang istri dan menariknya untuk menunduk di bawah meja. Joyo Lodaya sigap menarik sebuah kursi dan melindungi tubuhnya. Ia menggenggam erat pedangnya. Brak! Pintu depan roboh ditendang oleh beberapa tentara Belanda. Mereka segera menyebar di dalam ruang tamu itu. Ruangan berukuran 3 kali 5 meter itu seketika terasa sesak.
Joyo Lodaya menghitung sekilas, ada sekitar 10 orang tentara dengan senapan terkokang, sedang mengepung dan mengarahkan senjatanya ke arah mereka bertiga. "Menyerahlah, kalian semua, berdiri dan angkat tangan," bentak salah satu dari tentara itu. Waluya memegangi lengan dan pinggang sang istri untuk membantunya berdiri. Nyai Ambarsari menangis gemeteran seraya memegangi bagian bawah perutnya. Kedua kakinya terasa goyah. Joyo Lodaya meletakkan pedangnya dengan hati-hati di permukaan lantai kayu. Lalu ia berdiri perlahan sambil mengangkat kedua tangannya. "Angkat tanganmu," bentak tentara itu lagi ke arah Waluyo yang masih memegangi sang istri. "Tolong, lihatlah, istriku sedang hamil. Dia..." Dar. Satu tembakan menyalak dari pistol tentara itu bersamaan dengan teriakan histeris Nyai Ambarsari. "Tidak!" Perempuan itu limbung, tidak kuat menahan tubuh suaminya yang merosot perlahan ke lantai. Sebutir peluru melubangi dada kanannya. Darah segar mulai bergolak keluar dari mulut Waluyo. Nyai Ambarsari terjatuh dengan bahu dan kepala sang suami yang menyandar di perut buncitnya. Wanita itu mengadu sekali lagi saat punggungnya menghantam sebuah kursi di belakangnya. Air mata Nyai Ambarsari semakin deras mengalir. Tentara itu kembali mengangkat pistolnya dan mengarahkannya kepada Nyai Ambarsari. "Hentikan!" Joyo Lodaya marah luar biasa. Secepat kilat ia merunduk untuk menyambar pedangnya. Semua senapan tertuju kepadanya dan memberondongnya dengan tembakan beruntun. Sebuah keanehan terjadi. Semua peluru itu mental, tidak ada yang masuk ke dalam kulitnya. Peluru-peluru itu jatuh ke lantai kayu dengan suara yang berisik saat mulai menyentuh permukaan kulitnya. Semua orang di ruangan itu tercengang, termasuk Waluyo dan Nyai Ambarsari. Untuk pertama kalinya, di depan mata, mereka membuktikan sendiri bahwa Joyo Lodaya kebal senjata. Lelaki itu menjadi semakin beringas. Dengan pedang di tangan, ia merangsek ke arah para tentara dan menghunus pedangnya. Satu persatu para tentara itu ambruk ke lantai dengan kepala terpenggal, pinggang terpotong, atau lengan yang menjadi buntung. Teriakan kesakitan, jeritan ngeri, bercampur baur dengan suara senapan yang menyalak dan teriakan Joyo Lodaya. Suasana menjadi kacau balau, darah membanjiri seluruh ruangan. Waluyo menggelosor di pangkuan Nyai Ambarsari yang jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian suasana menjadi hening. Semua tentara Belanda itu telah kehilangan nyawanya. Ruang tamu telah menjelma menjadi ajang pembantaian. Joyo Lodaya mengelap pedangnya dengan seragam salah satu tentara, lalu menyarungkannya kembali. Ia berjalan menghampiri Waluyo dan bersimpu di hadapan sahabatnya itu. "Tolong selamatkan anak dan istriku, Kang. Sudah tidak aman lagi baginya. Bila berada di sini, mereka pasti akan kembali. Anggaplah mereka seperti keluargamu sendiri." Susah payah Waluyo mencoba berkata di sela darah segar yang memenuhi rongga mulutnya. Joyo Lodaya mengangguk. "Akan kujaga mereka dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, Kang. Pergilah dengan tenang." Ia tahu Waluyo tidak bisa tertolong lagi. Digenggamnya tangan Waluyo bertepatan dengan hembusan nafas terakhirnya. "Godverdum keparat!" Suara umpatan Kapten Justin van de Court dan gebrakan tangan pada meja kerjanya terdengar ke seantero ruangan hingga ke lorong-lorong di markas tentara. Sang sekretaris, gadis Belanda belia, tampak pucat pasi di balik meja kerjanya yang berseberangan dengan meja Kapten Justin. Baru saja lelaki itu mendapat laporan bahwa Joyo Lodaya berhasil meloloskan diri dari sergapan mereka dan bahkan membunuh semua anggota mereka yang ditugaskan untuk menangkapnya. Kapten Justin marah luar biasa. Ia tidak habis pikir mengapa sulit sekali menangkap satu orang saja pribumi seperti Joyo Lodaya itu. Bagaimana mungkin satu orang pribumi bisa membunuh sebanyak itu anak buahku? Orang pribumi pasti tahu rahasianya, bentaknya kepada seorang mata-mata pribumi yang duduk dengan menundukkan kepala di hadapannya. "Saya tidak tahu, Kapten, tapi yang saya dengar, Joyo Lodaya itu punya semacam ilmu kebal. Dia tidak bisa dilukai dengan senjata apapun, Kapten. Baik itu senjata tajam maupun senjata api." "Apa itu ilmu kebal?" "Black magic," tanyanya heran, masih dengan amarah yang belum mereda. "Iya, Kapten,
Semacam itu. Mata-mata itu menjawab dengan takut-takut. Aik tidak percaya black magic. Pasti ada yang membantunya untuk melawan dan meloloskan diri. Kamu orang, pergi sana, cari informasi lagi di mana dia dan siapa yang sudah membantunya. Jangan kembali sebelum mendapatkan informasi yang berguna, usir Kapten Justin. Baik, Kapten. Mata-mata itu mengangguk tanpa berani menatap Kapten Justin, lalu berbalik dan lekas pergi dari tempat itu. Kapten Justin mengempaskan diri pada kursinya, lalu memijat pelipisnya. Ia benar-benar kehabisan akal untuk menangkap pemberontak itu. Jadi, sekarang Nyai Ambarsari tinggal di rumah kita, Kakang? Tanya Retno Saraswati tatkala Joyo-Lodaya menengoknya di kediaman Demang Arya Kusuma. Joyo-Lodaya dapat melihat dengan jelas sebersit kecemburuan dari raut wajah dan nada bicara sang istri. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi di dalam instal milik Demang Arya Kusuma. Joyo-Lodaya menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan lain, Di. Kakang Waluyo terbunuh karena kompeni yang memburuku hingga ke rumahnya. Itu kesialanku. Ia menatap Retno Saraswati dengan pandangan seolah meminta pengertian. Aku tidak sanggup mengabaikan permintaan terakhirnya untuk menjaga calon anak dan istrinya. Retno Saraswati menggigit bibir bawahnya, menahan genangan air di sudut matanya. Namun usahanya sia-sia, air mata itu pun akhirnya tetap saja mengalir. Kakang mengungsikanku kemari, tapi malah ada perempuan lain yang tinggal di rumah kita, dalam keadaan hamil tua pula. Apa kata orang-orang, Kakang? Suara Retno Saraswati tersendat di tenggorokan. Joyo-Lodaya meraih jemari istrinya dan menangkupkannya di depan dahinya. Ia benar-benar merasa dilema. Tidak menyangka hidupnya akan menjadi serumit ini. Sejenak keheningan melingkupi mereka. Hanya terdengar ringkikan pelan salah satu kuda, seperti dapat merasakan kegelisahan dua insan manusia itu. Retno. Terdengar suara Demang Arya Kusuma lirih memanggil sang adik. Dalam, Kakang, jawab Retno lirih. Lelaki itu masuk ke dalam istal, lalu menutup kembali pintunya dengan hati-hati. Ia menghampiri sang adik dan iparnya, lalu menyentuh bahu keduanya. Bawa saja Nyai Ambarsari kemari, biar aku yang menjaga mereka berdua, ujarnya pada Joyo-Lodaya. Joyo-Lodaya tampak menimbang sejenak. Ia hampir melahirkan dalam hitungan hari, Kakang. Perjalanan kemari akan sangat beresiko untuknya, apalagi kondisi tubuhnya yang semakin melemah sejak kematian Kakang Waluyo. Ia sangat terpukul. Mereka semua terdiam. Beberapa detik kemudian, baiklah, aku saja yang pulang, ujar Retno Saraswati. Ucapan itu membuat kedua lelaki di hadapannya terkesiap. Jangan, mereka berkata nyaris berbarengan. Tidak apa, potong Retno Saraswati. Aku sehat walafiat, masih sanggup untuk menempuh perjalanan pulang. Aku tidak ingin terus-menerus berada di sini dan terpisah dengan suamiku. Aku juga tidak ingin mereka jadi bahan gunjingan orang. Ayo kita berangkat, Kang. Aku akan berganti pakaian sebentar. Tanpa menunggu jawaban, Retno Saraswati meninggalkan istal, menuju ke rumah utama. Kapten Justin melemparkan topinya ke atas meja dengan perasaan letih. Tidak disentuhnya makan malam yang sudah disiapkan oleh pembantunya. Pulang saja, Ti. Tidak perlu menungguku menyelesaikan makan malam, perintahnya pada seorang pembantunya. Enggih, Doro. Wanita separuh baya itu mengunci pintu dapur, lalu keluar melalui pintu utama. Kapten Justin membuka sebuah lemari kecil dan mengeluarkan sebotol vodka. Ia menuangkan cairan itu dalam sebuah seloki dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Kapten Justin merasa sangat frustasi. Sudah hampir jatuh tempo batas waktu yang diberikan oleh atasannya untuk meringkus Joyo-Lodaya. Namun hingga kini, ia belum juga berhasil menangkap pemberontak itu. Ia takut hal itu akan mengancam karirnya. Kapten Justin melucuti seragamnya. Pakaian itu bertumpuk begitu saja di lantai kamar mandi. Ia menceburkan diri ke dalam bak mandi. Air hangat yang sudah dituangkan Nyi Harti di bak mandinya terasa sangat nyaman di tubuhnya yang lelah. Selesai menyabuni kulitnya, lelaki itu berendam sembari memejamkan mata. Aku tahu hal apa yang menyebabkan kegelisahanmu. Terdengar suara lembut seorang perempuan di dalam kamar mandi berukuran 2 kali 2 meter itu.
Kapten Justin terkejut setengah mati. Sontak ia membuka mata dan duduk tegak dengan posisi waspada. "Siapa, Ci? Bagaimana Ci bisa masuk ke dalam rumahku?" bentaknya. Perempuan itu tersenyum tipis. Ia tampak tidak terpengaruh oleh bentakan Kapten Justin. Ia sangat cantik. Tubuhnya yang indah berbalut kebaya berwarna merah tua dan berkain jarik. Perempuan itu mencabut tusuk konde di sanggul cepolnya, membuat rambutnya yang hitam dan panjang sebungkung terurai. Kapten Justin terpesona. Perlahan perempuan itu membuka satu persatu kancing kebayanya hingga buah dadanya terlihat bulat penuh. Matanya tetap lurus memandangi Kapten Justin. Kini perempuan itu pun melepaskan lilitan jarik di pinggangnya. Ia menyampirkan kain itu di atas sebuah kursi di sudut kamar mandi. Ia bergerak perlahan, seolah tidak ada hal lain yang menunggu untuk dilakukan. Kapten Justin terus mengawasinya tanpa berkedip. Ia terhipnotis, jiwa lelakinya pun meronta. Lelaki yang kesepian saat perempuan itu memasukkan telapak kakinya ke dalam bak mandi. Kapten Justin pun dengan segera menyergapnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.